Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah dan keberkahan waktu untuk kita sehingga kita dimudahkan untuk istiqamah di atas agama Allah sampai kita diwafatkan. Hadirin dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang barangkali sering kita dengar, namun tidak mengapa kita ulang sebagai murajaah, yaitu hadis wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita akan membahas hadis wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha. Jika engkau ingin meminta sesuatu, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin atau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya semua orang berkumpul untuk memberimu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah takdirkan untukmu. Wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Jika manusia berkumpul bersatu padu untuk menjatuhkanmu, untuk membahayakanmu, maka mereka tidak akan mampu menjatuhkanmu kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Karena catatan takdir telah mengering. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat selain Al-Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, pasti engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah Allah,
saat engkau sedang lapang, saat engkau sedang bahagia, saat engkau sedang senang. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengingatmu, Allah akan membantumu di saat kamu terjatuh dalam kesulitan. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan ketahuilah apa yang memang bukan milikmu, tidak ditakdirkan untukmu, maka selamanya engkau tidak akan bisa meraihnya, atau selamanya engkau tidak akan bisa memilikinya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, apa yang ditakdirkan menjadi milikmu, maka itu tidak akan pernah meleset kepada orang lain. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu akan datang bersamaan dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan jalan keluar akan datang bersama semakin sempitnya keadaan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau arhamun nas bil khalq. Beliau orang yang paling menyayangi umatnya. Ketika beliau memberikan nasihat, beliaulah yang paling ikhlas dalam memberikan nasihat. Tidak ada tujuan-tujuan tertentu kecuali ingin kebaikan, ingin yang terbaik untuk umatnya. Yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Abdullah ibnu Abbas, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan apakah beliau dibonceng di atas keledainya atau di atas unta, wallahu a'lam. Namun yang jelas beliau pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan rendah hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dalam memberikan nasihat kepada orang lain, kita butuh memilih tempat dan waktu yang tepat. Apalagi yang dinasehati ini anak muda. Beliau Abdullah bin Abbas, saat beliau mendapatkan wasiat ini, beliau masih berumur belasan tahun. Masih sangat muda. Ya gulam, gulam itu artinya pemuda. Beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diberikan wasiat dan nasihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas boncengan. Menunjukkan pentingnya memilih tempat untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Mungkin dalam praktiknya kita sekarang, kita bawa anak kita atau keponakan kita atau teman kita yang ingin kita nasihati ke rumah makan sambil makan, atau di dalam mobil, atau saat kita bonceng di kendaraan. Ini lebih mendekatkan batin daripada memberi nasihat di depan halayak ramai. Orang dinasihati di depan halayak ramai, dia akan tersinggung. Dia merasa kehormatannya dijatuhkan kalau dia dinasihati di hadapan umum. Ini menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW sangat memperhatikan keadaan dalam memberi nasihat. Terutama yang kita nasihati adalah anak-anak muda atau anak kita. Tidak mesti harus memberi nasihat di masjid. Tidak mesti harus memberi nasihat di mana orang-orang mendengarnya misalnya. Lebih baik lagi kalau empat mata. Tentu saja di atas boncengan ini tidak ada orang yang mendengar. Namun beruntungnya kita, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan wasiat ini kepada kita sehingga kita mengetahui wasiat ini, wasiat yang sangat luar biasa. Inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Tentu saja kita pahami bersama,
secara hakikat Allah tidak butuh dijaga. Maksudnya di sini adalah muqaddar, bahwa jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan, maka Allah akan menjagamu. Sebagaimana dalam sebuah ayat, fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ihfadhillaha yahfadhka, jagalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Banyak dalam Al-Quran disebutkan apa saja yang perlu kita jaga. Di antaranya adalah hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Dalam surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafidhun, mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Kemudian di antara yang perlu kita jaga adalah wudu kita, kesucian kita. La yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Hanya seorang mukmin sejati yang selalu menjaga air wudunya. Kemudian di antara yang perlu kita jaga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Jangan asal menyebut nama Allah, jangan asal bersumpah padahal itu tidak diperlukan. Di antara yang perlu kita jaga adalah hifdzur ra'si wa ma wa'a, menjaga kepala kita dan apa yang ada dalam kepala ini. Apa saja yang ada di kepala? Ada mata, ada telinga, dan ada lisan. Hifdzur ra'si wa ma wa'a, wa yadkhulu fihi hifdzus sam'i wal basari wal lisani minal muharramat. Menjaga mata kita, menjaga telinga kita, dan menjaga lisan kita. Menjaga mata dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan menjaga lisan kita, dan ini yang paling penting. Kemudian wa tahfadzal batna wa ma hawa, dan engkau menjaga bagian perutmu dan apa yang ada di sekitarnya. Apa maksudnya adalah hifdzul qalbi, menjaga hati, menata hati. Karena betapa banyak orang yang sehat fisiknya namun hatinya berpenyakit. Di antara bentuk penyakit hati adalah hasad. Hasad itu apa? Dengki. Tamanni zawalin ni'mati anil mahsud, berharap agar kenikmatan orang lain itu lenyap, hilang. Misalnya ada tetangga yang memiliki rumah baru atau mobil baru, kita hasad, na'udzubillah. Kita berharap rumah itu rusak karena kita dengki. Semakin orang bahagia, kita semakin sempit, tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Ini yang dimaksud dengan hasad. Berbeda dengan berharap memiliki nikmat yang sama. Misalnya tetangga kita, teman kita memiliki motor baru, mobil baru, atau apa baru, kita berharap, berdoa kepada Allah memiliki nikmat yang sama tanpa mengharapkan lenyapnya nikmat tersebut. Ini tidak termasuk dalam hasad.
Ini di antara penyakit hati yang perlu kita deteksi, kita obati. Tentu saja di antara penyakit hati adalah su'udzan, selalu berprasangka buruk kepada seorang muslim. Selalu berprasangka buruk terhadap seorang muslim. Ini bagian dari penyakit hati yang berbahaya. Apa bedanya penyakit hati dengan penyakit fisik? Kalau Allah menguji kita dengan penyakit fisik, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau hati kita yang berpenyakit, semakin sakit hati kita, semakin berdosa. Ini bedanya penyakit fisik dengan penyakit hati. Kalau Allah menguji seseorang penyakit fisik, misalnya apa? Dia demam atau pilek atau apa? Dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosanya. Berbeda dengan orang yang memiliki penyakit hati. Semakin sakit hatinya, semakin dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan. Kemudian di antara dua hal terbesar yang perlu kita jaga adalah dua hal ini penyebab segala kerusakan yang ada di dunia ini. Apa itu? Al-lisan wal faraj. Lisan dan kemaluan. Sebut apa saja kerusakan di muka bumi ini. Sebut apa saja. Pasti sumbernya salah satu dari dua ini. Imma lisan atau syahwat. Kemaluan. Harus menjaga kehormatan. Setiap kita meskipun sudah menikah, harus menjaga pandangan, tundukkan pandangan. Terutama di sosial media. Karena bisa jadi seseorang menundukkan pandangan ketika bertemu dengan lawan jenis di jalan. Tapi ketika membuka HP, dia tidak bisa menundukkan pandangannya. Hanya karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga di antara dua jenggotnya, maksudnya mulut, lisan, dan di antara kedua kakinya, dia menjaganya, maka dia akan masuk surga. Semua sakit itu berasal dari lisan. Kalau tidak salah makan, ya salah ucap. Semua sakit itu berasal dari lisan. Kalau tidak salah makan, ya salah ucap. Yahfadhka. Kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah yahfadhka. Allah akan menjagamu. Urusan dunia kita dijaga oleh Allah, urusan akhirat kita juga dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, "Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kamilah yang akan menjamin, kamilah yang akan menolong kalian di dunia dan di akhirat. Tapi dengan syarat kita menjaga batasan-batasan Allah. Pasti Allah akan menjaga kita. Bahkan anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi tentang anak yatim yang dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Wa kana abuhuma salihah. Karena sebab ayahnya adalah orang yang soleh, maka anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita khawatir siapa yang akan menjaga anak kita setelah kita meninggal dunia. Selama kita menjaga batasan-batasan Allah, Allah sendiri yang akan menjaga anak-anak kita meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Allah akan menjaga harta kita. Allah akan menjaga tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Ini di dunia. Di akhirat Allah akan menjaga kita. Allah akan memberi kemudahan kepada kita di alam kubur. Dan ini lebih penting dari penjagaan di dunia. Karena kalau di dunia masih ada tetangga atau teman-teman keluarga yang barangkali bisa menolong kita kalau kita butuh pertolongan. Kalau di alam kubur, di akhirat nanti, benar-benar tidak ada harapan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dan seterusnya. Pada hari ketika semua orang lari, ibu lari dari anaknya, seseorang lari dari keluarganya, dari istrinya, anak-anaknya, masing-masing. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolong. Jadi makna ihfadillah yahfadka mencakup penjagaan Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wasiat ini, "Idza sa'alta fas'alillah." Wahai Abdullah bin Abbas, jika engkau ingin meminta sesuatu, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid sejak kecil kepada Abdullah bin Abbas. Padahal bisa saja Rasulullah mengatakan, "Wahai Abdullah bin Abbas, kalau ente butuh sesuatu, datang ke rumah saya, nanti Nabi akan bantu." Seperti yang sering kita dengar dari orang tua kita. Nak, kalau butuh apa-apa, kabari ayah, kabari abi. Kalau butuh bantuan, kabari ibu. Tapi Nabi SAW tidak ingin seperti itu. Nabi ingin menanamkan tauhid, rasa bergantung kepada Allah sejak Abdullah bin Abbas masih kecil. Agar apa? Agar saat Abdullah bin Abbas kehilangan keluarganya, Abdullah bin Abbas tidak pusing, tidak bingung harus meminta kemana. Anak-anak kecil yang sudah terbiasa diajarkan minta kepada Allah, dia tidak akan kebingungan ketika ditinggal oleh orang tuanya. Anak-anak yang terbiasa kalau butuh sesuatu minta ke umi, kalau minta sesuatu minta ke abi, kalau ada yang ganggu di jalan lapor ke umi, abi. Boleh itu, ucapan itu boleh. Tapi jangan lupa, yang lebih penting dari itu, ajarkan anak-anak kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta kepada orang tuanya. Bahkan hal yang remeh pun, minta es krim, sholat nak, minta kepada Allah apa? Ingin beli es krim. Mau minta baju baru, sholat nak, minta kepada Allah ingin baju baru. Abi, umi, kok pelajaran ini sulit sekali di sekolah, ajarin kita. Minta kepada Allah kemudahan dalam belajar. Ajarkan anak-anak sejak kecil meminta langsung kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau ingin meminta sesuatu, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa saja Nabi mengatakan, "Datanglah ke rumah saya, nanti Nabi yang bantu." Terlebih Abdullah bin Abbas adalah sepupu beliau. Kemudian wa idasta'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin meminta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diajarkan sejak kecil bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesulitan yang membuatnya tertekan. Tidak ada sama sekali kesulitan hidup yang membuatnya sampai tertekan. Kenapa orang-orang di luar sana tidak lulus ujian nasional bunuh diri? Tidak gagal menikah langsung gantung diri dan seterusnya. Kesulitan-kesulitan yang sejak kecil barangkali kurang diajarkan minta dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti punya kesulitan. Tidak ada orang hidupnya lurus lempeng. Tidak ada. Hatta dia seorang nabi, hatta dia seorang rasul, pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Tapi rasa bergantung kepada Allah yang membuat seseorang itu kuat. Oleh karena itu, itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas. Ditanamkan sejak kecil rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, alhamahu du'aahu wal isti'anata bihi." Jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan mengilhamkan, Allah akan memberinya taufik untuk berdoa dan meminta tolong.
Wa ja'ala du'aahu wasti'anatahu sababan lil khairil ladzi qadahu lahu. Kemudian Allah jadikan doanya tersebut sebagai sebab terwujudnya kebaikan yang akan Allah takdirkan untuknya. Kama qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, inni la ahmilu hammal ijabah. Aku tidak pernah memikirkan kapan doaku dikabulkan. Wa innama ahmilu hammad du'a. Aku hanya ingin diberikan taufik untuk senantiasa berdoa. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Karena ketika aku diberikan taufik untuk berdoa, kata Umar bin Khattab, maka sudah pasti pengabulannya akan datang bersama doa tersebut diucapkan. Jadi kalau kita yakin, kalau kita bergantung kepada Allah, maka semua yang sulit tidak akan membuat kita tertekan. Semuanya, kesulitan hidup, numpuknya hutang, dan seterusnya. Banyak kesulitan-kesulitan hidup. Kadang-kadang kita menemukan sudah jalan buntu, tidak ada jalan lain. Jangan lupa kita memiliki doa dan keyakinan yang kuat. Bagaimana mungkin Allah tidak bisa atau tidak mampu mengurai semua masalah kita? Allah mampu menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang. Allah mampu menciptakan 7 lapis bumi. Antum lihat samudra itu berapa dalamnya. Allah mampu menciptakan itu. Sekedar menyelesaikan masalah kita, antum ragu, kita ragu. Ini bukan Allah yang tidak mampu, tapi kita yang lemah keyakinannya terhadap doa kita sendiri. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hutang, sementara penghasilan sedikit. Hutang numpuk. Minta kepada Allah jalan keluar. Sebagaimana seorang budak yang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Budak ini ingin membebaskan dirinya, membeli dirinya, mukatib. Tapi dia tidak mampu. Kemudian dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma a'inni. Fa'a'inni. Wahai Ali, bantulah aku. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengajarkannya sebuah doa. Maukah aku ajarkan sebuah doa? Seandainya engkau memiliki hutang segunung, maka Allah akan melunasinya untukmu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan karuniamu. Ya. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kayakanlah aku, perkaya aku agar aku tidak meminta kepada selainmu. Ali bin Abi Thalib mengajarkannya doa. Itulah kuatnya pengaruh doa. Bahkan kita mengetahui kisah Nabi Yunus yang ditelan. Siapa yang menelan? Ikan paus, al-hut, ditelan ikan paus. Tentu saja ikan paus sebesar itu tidak hidup di pesisir pantai, di tepi pantai, hidupnya di tengah samudra karena besar. Sudah tertelan, dibawa ke dalam samudra. Secara logika, hitung-hitungan akal, Nabi Yunus kira-kira selamat atau tidak? Enggak akan selamat. Logika mana yang mengatakan Nabi Yunus akan selamat? Tapi di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam berdoa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dengan keyakinan beliau buang logikanya, dan beliau letakkan keyakinan bahwa Allah mampu menyelamatkan saya dalam kondisi sesulit ini. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami kabulkan doanya, kata Allah, dan kami selamatkan dia dari kesulitan yang dia alami. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, ketika beliau sudah tua renta dan istrinya seorang wanita yang mandul, sampai beliau sendiri Nabi Zakaria sempat ragu. Anna yakunu li ghulam,
bagaimana aku memiliki seorang anak, seorang keturunan. Wa qad balaghaniyal kibar wa imraati aqir. Aku adalah seorang yang sudah tua, wa imraati aqir. Istriku adalah perempuan yang mandul. Dua kemustahilan terkumpul. Sebagai suami dia sudah tua, istrinya mandul. Logika mana yang mengatakan dia akan memiliki keturunan? Tapi Nabi Zakaria berdoa, apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku keturunan dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Allah kabulkan. Lahirlah siapa? Yahya. Istrinya mandul, Nabi Zakaria sudah tua. Diceritakan dalam surat Ali Imran. Begitu kuatnya pengaruh doa mengalahkan atau menembus logika manusia. Kemudian juga ketika Nabi Ayub alaihissalam tertimpa penyakit kulit, beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengabulkan doanya. Jadi hadirin dan para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan remehkan kuatnya pengaruh doa. Meskipun pikiran kita, logika kita, hitung-hitungan kita tidak sampai ke sana, Allah Subhanahu wa taala mampu menembus logika itu, mampu menembus apa yang kita rencanakan atau kesulitan yang kita hadapi. Jangan remehkan kekuatan doa. Kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada wasiat berikutnya mengatakan, jika manusia berkumpul bersatu untuk memberimu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Begitu juga sebaliknya, seandainya manusia berkumpul menjadi satu untuk menjatuhkanmu, mereka tidak akan bisa menjatuhkanmu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Karena catatan takdir sudah kering. Kemudian dalam riwayat yang lain yang kita sebutkan, riwayat Imam Ahmad rahimahullah, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah ketika engkau sedang bahagia, sedang lapang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau sedang terjebak dalam kesulitan. Jadi jangan hanya mengingat Allah ketika kita kesulitan. Ya. Saat kita bahagia, senang, ingat Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita berzikir. Alhamdulillah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Apa yang ditakdirkan untukmu atau milikmu tidak akan pernah meleset menjadi milik orang lain. Dan apa yang ditakdirkan memang bukan milikmu, maka sekuat apapun kita berusaha, maka itu tidak akan menjadi takdir kita. Dalam wasiat ini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kita bahwa hasad itu tidak bermanfaat. Dengki, iri hati kepada rizkinya orang lain itu tidak bermanfaat sama sekali. Apalagi membatasi rizki hanya uang. Bisa jadi rizki orang itu berupa kesehatan, ketenangan hidup, keharmonisan keluarga. Betapa banyak orang yang kaya raya, isi dompetnya, isi rekeningnya miliar-miliar, tapi harus berobat setiap hari. Penyakit ini, penyakit itu. Uang miliaran, makan daging nggak boleh, makan ayam nggak boleh, makan nasi nggak boleh. Uangnya tapi bukan rizkinya. Ya. Pernah sekali di Jakarta, saya diajak lah makan sama seseorang. Beliau ini subhanallah diberikan karunia kaya, luar biasa kaya.
Beliau punya sopir, tentu orang kaya punya sopir. Masuklah kami di salah satu restoran. Pesanlah, akhirnya sopirnya memesan. Satunya ini semua jenis makanan dipesan. Satunya hanya nasi berapa sama tempe satu. Ini orang kaya nanya, Ustadz, kira-kira ini pesanan saya yang mana, pesanan sopir saya yang mana? Ana jawab, pesanan sopir yang ini, nasi sama tempe. Pesanan bapak yang itu, yang lengkap, komplit. Salah Ustadz. Saya itu nggak boleh makan itu semua. Saya hanya boleh makan yang ini. Uangnya bos itu, rizkinya sopir itu. Bisa dipahami ya? Plus satu, orang ini tidak bisa nyetir mobil. Bisa dipahami insya Allah ya, bahwa rezeki itu jangan dipersempit hanya dengan uang. Kalau tidak ada uang, belum ada rezeki. Subhanallah. Para hadirin, kita memiliki waktu luang, kita kesehatan, saat ini kita sehat walafiat, kita bisa hadir di majelis ini, kita bisa sholat dalam kondisi berdiri normal, itu rezeki bukan? Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa tenang hidup di negara kita. Kita sholat, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, kita sholat tarawih, menghidupkan kajian-kajian sunnah tanpa ada yang mengganggu. Rizki atau bukan? Lihat saudara-saudara kita yang hidup di negeri peperangan. Mau sholat saja harus milih tempat yang aman biar nggak kena roket. Nikmat keamanan negeri itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kalau tidak punya uang ya belum ada rizki. Itu Itu yang kita pahami. Itu yang kita pahami. Bisa jadi rizki kita adalah kesehatan. Kemudian kita kuat sholat berjamaah. Kita memiliki teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Kita dimudahkan untuk beramal soleh. Ini rizki juga. Ya, ini rizki juga. Makanya jangan silau dengan apapun yang orang lain miliki yang secara kasat mata mungkin lebih ya. Kita tidak tahu apa yang cobaan hidupnya. Mungkin mereka tidak cerita ke kita. Kemudian jangan buru-buru berharap ingin menjadi orang lain. Enak ya jadi Bapak Muhammad. Enak ya jadi keluarganya Pak Fulan misalnya. Hidupnya enak banget, gak punya hutang, mobil banyak, rumah mewah. Jangan buru-buru ingin menjadi orang lain. Tapi mintalah keselamatan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah agar kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang pagi harinya dia merasa aman di rumahnya, tidak ada rasa takut, kegelisahan yang menghantuinya, mu'afan fi jasadihi, kondisi fisiknya sehat walafiat, indahu qutu yaumihi, di hari itu dia tahu makan apa, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dunia dibentangkan untuknya dengan segala perhiasannya. Di rumah kita aman, tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa takut yang menghantui kita. Kita sehat walafiat walhamdulillah. Kemudian kita bisa makan di hari itu walhamdulillah. Selebihnya ya sudah, kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'lam anna nasra ma'as sabri. Pertolongan itu akan datang bersamaan dengan kesabaran kita. Di sini tidak dikatakan wa'lam anna nasra ba'da sabri. Pertolongan datang setelah bersabar. Bukan ba'da. Ba'da itu artinya setelah. Tapi ma'a. Apa artinya ma'a? Bersama. Pertolongan datang bersamaan dengan kalau kita sabar. Tidak disebutkan ba'da. Wa annal faraja ma'al karbi.
jalan keluar akan didatangkan oleh Allah bersamaan dengan semakin sempitnya keadaan. Semakin gelap malam, semakin waktu terbitnya matahari semakin dekat. Di sini ma'al karbi, bukan ba'da. Ba'da artinya setelah, ma'a artinya bersama. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini disebutkan yusra dalam bentuk nakirah, yaitu satu kesulitan akan didatangkan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Asal kita menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu berita beberapa tahun yang lalu, misalnya seseorang kecewa, bahkan marah-marah ketika dia telat masuk bandara, tertinggal pesawat. Ya Allah, gimana saya sudah beli tiket mahal-mahal kok tertinggal pesawat? Gimana meeting saya, pertemuan saya dengan ini misalnya ini. Ternyata pesawat yang dia tumpangi jatuh. Kira-kira itu orang sujud syukur atau tidak? Sangat sujud syukur. Sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awalnya dia kecewa, sakit hati. Gimana sih kok kayak gini? Pelayanannya seperti ini. Tidak ada peringatan dan seterusnya. Saya tidak ditelepon, saya telat akhirnya. Begitulah siklus kehidupan. Kadang-kadang kita kecewa terhadap sesuatu yang di situ Allah titip jutaan hikmah, jutaan kebaikan yang belum kita pahami, pahami. Tapi tidak harus kita gali. Ala kulli hal, ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, maka ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Orang yang beriman kepada takdir, hatinya akan tenang. Tidak akan pernah iri dan hasad kepada orang lain. Tidak akan pernah iri dan hasad kepada orang lain. Ada hadis disebutkan di sini, meskipun hadis ini tidak sahih, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Bisa jadi dengan Allah memberikan orang itu kaya, maka dia rusak. Tapi ketika dia dijadikan miskin, dia bertakwa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang ketika selalu dimudahkan oleh Allah, dia lupa. Tapi ketika ditimpakan kesulitan-kesulitan, dia rajin ke masjid dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya bagaimana iman kita terjaga, itulah yang terbaik untuk kita. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu difahami bahwa dalam masalah takdir juga, masalah keadilan, ini perlu kita luruskan ya. Masalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami, kita mengimani Allah Maha Adil dengan keadilan yang sempurna. Tapi kenapa Ustaz? Bapak ini anaknya 1, rizkinya banyak. Bapak ini rizkinya banyak. Bapak ini anaknya 9 tapi rizkinya sedikit. Bagaimana konsep keadilan? Bagaimana konsep keadilan? Innallaha yu'amilu 'abdahu bil 'adli wal fadl. Bil 'adl wal fadl. Allah memperlakukan hambanya dengan keadilan dan fadl, karunia. Bisa jadi di mata kita itu tidak adil, ternyata di balik itu ada karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita fahami. Maka husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja masih banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari wasiat yang mulia ini, dan kita harapkan wasiat yang mulia ini, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, kita
renungi artinya, maknanya, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Dan ini wasiat yang sangat luar biasa, yang datang dari seseorang yang paling ikhlas dalam memberikan wasiat dan nasihat. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kalimat yang kurang berkenan. Silakan, barangkali ada pertanyaan, tapi di ini dulu ya, live-nya mati.